Hadir. Kita dulu ya. Diva. Hadir Pak. Irul. Hadir Pak. Ali. Hadir Pak. Oke, itu semua ya. Hadir Pak. Oke, Anda. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, Bapak kita dulu coba perhatikan di mejanya atau atas apa, tolong di bawah meja dulu. Dan juga pada salah satu tolong Bapak foto di sebelah. Action. Oke, terima kasih ya, Anda. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita ulas kembali sedikit materi minggu lalu. Apakah yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ya, apa Anda mendudukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendudukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa coba jelaskan sedikit apa yang Anda pahami? Yang saya pahami kemarin Pak, selalu patuh dan tunduk kepadanya, dengan segala perintahnya dan dari segala rahmat Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Anda. Jadi materi kita hari ini adalah tentang menjalani hidup yang bermanfaat. Dengan menghindari Nah, ini adalah materi kita pada ini, yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria dan juga sukma. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama itu mampu memahami makna dari apa itu berfoya-foya, ria dan juga sukma. Dan kemudian yang kedua adalah mampu mengetahui apa itu pengertian dari berfoya-foya, ria dan juga sukma. Karena kita masuk yang pertama yang terlebih dahulu itu kita adalah berfoya-foya. Nah, Bapak ingin tanya dulu, ada yang tahu di sini apa itu berfoya-foya? Silakan Anda. Foya-foya itu royal, Benar ya. Jadi berfoya-foya itu ialah memperhembuskan. Jelas bisa Bapak? Jadi berfoya-foya itu adalah mengumpulkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa saja contohnya? Ada yang bisa kita contoh? Foya-foya mengumpulkan harta hal yang tidak bermanfaat. Itu contohnya misalnya kita membeli sebuah baju maupun makanan yang sangat banyak, namun ujungnya tidak terpakai, kemudian juga mubazir. Nah, saya lihat kita menentukan. Itu salah satu contohnya. Ketika kita membeli barang-barang yang terlalu berlebihan, namun tidak kita gunakan sepenuhnya, malah membuat barang tersebut menjadi mubazir. Itu adalah salah satu contoh dari. Nah, lanjut yang kedua adalah ria. Ada yang tahu apa itu ria? Tidak Pak. Tidak. Ria ini secara bahasa itu berarti memperlihatkan. Jadi secara istilah ria ini berarti
memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk pengen dipuji oleh orang lain. Jadi itu adalah benar dia. Tapi itu adalah memperlihatkan. Sampai di sini bisa mencontohkan setelah Bapak jelaskan pertanyaan tadi, sampai bisa memberikan contoh dari dia itu. Silakan, ada yang bisa berikan contoh? Silakan Nari. Jika dia beli baju Pak yang pernah dibeli ke orang lain, Ria, ya pernah dibeli ke orang lain. Sejadian tidak. Contohnya itu ini lebih ke misalnya ke agama, misalnya ketika seseorang sholat, misalnya sholat, ketika dia sendiri biasanya sholatnya itu cepat sholatnya. Tapi ketika ada orang lain, misalnya yang duduk dari saja, lambat ya sholat. Satu itu saudara ya. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian ada semua ketiga. Semua. Ada apa itu semua? Di semua ini tujuannya itu sama dengan dia, itu ini menunjukkan ini dipuji oleh orang lain. Jadi kalau dia ingin memperlihatkan dalam satu semua ini artinya memperdengarkan. Berarti memperdengarkan. Jadi dia itu mengucapkan suatu hal yang berbeda ibadah, tapi diucapkannya dengan keresahan itu dipuji oleh orang lain, bukan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya ketika kita berdiskusi, ada salah satu teman kita berkata seperti ini, misalnya saya tadi malam sholat tahajud, kemudian saya tiap minggu itu puasa Senin Kamis. Namun niat itu bukan untuk memotivasi, namun untuk dipuji oleh teman-temannya, mau dibilang oh ini memang kita ada ini. Itu adalah satu semua. Jadi kalau kita ingin hidup kita penuh bermanfaat, maka kita harus menjadi sifat-sifat tersebut, itu berbahagia, ria dan juga semua. Nah sampai di sini sudah mengerti apa yang mau sekalian? Ada yang ditanyakan? Tidak apa yang mau tanya ya? Oke, Bapak akan membagi denda dalam beberapa kelompok, itu 3 kelompok. Mungkin satu kelompok itu kita satu orang saja. Di kelompok 1 itu Ari, kelompok 2 itu, kelompok 3 itu ada kita. Ari tugas saya adalah mencari contoh dari sifat-sifat tersebut. Kalau satu atau dua, misalnya kalau Ari berarti dia tahu contoh bergeraknya. Itu contoh dia dan contoh dari semua. Setelah dicari nanti dapat jawabannya, lalu dikonsultasikan. Apabila itu 5 menit. Oke, anda mau lagi sudah siap semuanya? Pak. Oke, kalau sudah siap Bapak minta itu untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya Pak. Presentasikan hasil video saya dapat beberapa contoh hal dalam percobaan. Pertama yaitu menerapkan pesta yang mewah. Mengadakan pesta yang mewah dan menghabiskan banyak uang untuk dekorasi, membeli makanan dan hiburan. Kemudian yang terakhir yaitu menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada artinya, seperti nonton TV, main game, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini kesempatan dulu. Selanjutnya pada kelompok 2 itu Baik Pak, dari ini saya akan memberikan beberapa contoh dari tadi Pak. Saya sudah Bapak jelaskan tadi kan, saya kita seseorang ini kalau dia sholat sendiri dia cepat, namun kalau ada orang dia khusyuk lah, sosok lama-lamain. Terus contoh yang lainnya itu misalnya si Adi tadi Pak membeli jam tangan baru, itu digini-ginikannya Pak. Wih, kamu baru bagus wih. Itu ada kawannya, wih ya wih bagus wih, gitu Pak. Sekian Pak. oke, terima kasih. Aku sudah lanjut pada kelompok selanjutnya. Silakan. Contoh semua ini, contohnya dia bersedekah kepada orang lain, kemudian dia memposting
Jadi pertama kita simpulkan untuk penelitian ini adalah dari 3 materi kita itu adalah yang pertama ada berbeda. Itu adalah menggunakan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada riya, berarti memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain yang melakukan kejian, dan juga ada sum'ah, itu mendengarkan, memperdengarkan, itu ingin dipuji oleh orang lain. Jadi jika kita ingin hidup kita bermanfaat, harta kita banyak, maka jauhilah, hindarilah sifat-sifat tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga diajarkan dalam kehidupan. Oke, kepada kelas silakan bertanya. Itu cukup kita yang membaca majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.